Puji nama Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes pasal yang ke-8. Kita akan membacanya dengan berdiri untuk menghormati firman Tuhan yang akan kita baca. Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi dari sekarang." Puji nama Tuhan, silakan duduk. Tema firman Tuhan pada minggu yang kedua di bulan misi kita adalah Jesus the Sympathetic Savior. Saya melihat dalam kamus besar bahasa Indonesia, simpatetik itu amat menarik hati. Jadi tema ini kalau dalam bahasa Indonesia adalah Yesus penyelamat simpatik atau yang amat menarik hati. Yesus memang adalah juru selamat yang amat menarik hati. Amin. Dia sangat menarik hati sebab sikap dan perlakuannya terhadap mereka yang terhilang dan yang hidup di dalam dosa sangat berbeda dengan tokoh-tokoh agama yang ada pada waktu dia melayani. Saudara masih ingat bagaimana caranya dia menyelamatkan seorang wanita yang saking gelap kehidupannya, dia tidak mau menimba air di pagi hari atau di sore hari. Karena ada begitu banyak orang yang akan menimba air di waktu-waktu yang seperti ini. Dan dia memilih menimba air jam 12 siang. Bagaimana Yesus yang sebenarnya menurut kebiasaan kalau dari Yudea ke Galilea, mereka harus mengitari atau mengelilingi Samaria baru sampai ke tempat tujuan. Itu kebiasaan daripada orang Israel. Karena mereka menganggap najis melewati daerah Samaria, bahkan bertemu dengan orang Samaria. Mengapa demikian? Karena orang Samaria ini, nenek moyang mereka adalah orang Israel yang dalam tanda petik mereka yang kurang berpendidikan dan yang tidak memiliki harta yang berlimpah. Sehingga ketika bangsa Israel dibuang, mereka yang tertinggal akhirnya mawin dengan orang-orang dari bangsa asing, sehingga itu juga terjadi dalam kehidupan kerohanian mereka. Mereka di satu sisi percaya kepada dewa-dewa asing, tetapi di sisi lain mereka percaya juga kepada Allah Israel. Yaitu secara khusus mereka meyakini Taurat Musa, jadi 5 kitab di dalam kitab Kejadian. Sehingga bangsa Israel menganggap jangan melewati daerah mereka, najis bertemu dengan mereka. Tetapi firman Allah berkata dalam Yohanes 4 ayat yang keempat, dan ini luar biasanya Tuhan kita. Mengapa dia menarik simpati dari banyak orang yang dia layani, bahkan sampai hari ini. Dia justru melanggar kebiasaan ini
Dia sengaja dikatakan dia harus melintasi daerah Samaria. Artinya memang dia sudah rencanakan, bukan karena kepepet, tidak ada jalan lain. Tetapi dia rencanakan untuk melanggar kebiasaan yang ada pada waktu itu, untuk pergi ke salah satu desa yang ada di Samaria. Ketika dia bertemu dengan wanita ini, dia meminta minum. Dalam ayat yang ke-7, Yohanes 4 yang ke-7. Akhirnya wanita ini berkata, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Kemudian dalam ayat yang ke-16, setelah Yesus memberitakan kepada dia tentang firman, Yesus berkata, panggillah suamimu, datang ke sini. Dan perempuan itu berkata, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Perempuan ini tidak marah, tetapi akhirnya dia memberitahukan dengan jujur bahwa memang seperti yang dikatakan oleh Yesus, itulah kehidupannya. Dan akhirnya setelah Yesus memberitakan kabar baik kepadanya dan mengajak dia untuk percaya kepadanya, dalam ayat yang ke-21, Yesus berkata, percayalah kepadaku. Dan dalam ayat yang ke-25, perempuan itu berkata, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Dan Yesus memperkenalkan diri kepada perempuan ini. Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Luar biasa cara pendekatan dari Yesus kepada orang yang hancur dalam kehidupannya, rumah tangganya. Yesus tidak menghakimi dia, tetapi Yesus menghormati dia, menghargai dia. Yesus tidak memberitahukan dalam pengertian langsung menghakimi dia akan dosa yang dia lakukan, tetapi Yesus memperlakukan dia sebagai seorang wanita yang terhormat. Dan akhirnya dia mengakui dosanya dan Yesus memberitakan Injil kepadanya. Dan singkat cerita, dia percaya kepada Yesus dan dia akhirnya pergi memberitakan Injil di Samaria dan orang-orang menjadi percaya. Dan orang-orang yang menjadi percaya oleh karena perkataan wanita ini, mereka datang kepada Yesus dan mereka akhirnya mendengarkan dari Yesus akan berita Injil dan mereka semua akhirnya diselamatkan. Ini yang membuat juru selamat kita sangat menarik. Banyak orang bersimpati kepada Yesus. Dan firman Allah berkata beribu-ribu orang mengikuti dia selama dia melayani 3,5 tahun. Dan sampai hari ini, apa yang dilakukan oleh Yesus, ini merupakan metode penginjilan yang sangat efektif. Bagaimana kalau kita mendekati seseorang, kita jangan langsung menghakimi dia. Tetapi kita menghargai dia, menghormati dia, mengasihi dia. Dan ketika Roh Kudus menjamah hatinya, akhirnya dia mengakui dosa dan kesalahannya. Dan orang yang sudah disiapkan untuk menerima Yesus sebagai juru selamat secara pribadi, maka keselamatannya itu akan utuh. Selamat secara rohani, selamat juga secara jasmani. Dan ini dialami oleh wanita Samaria. Dan dari pembacaan firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama tadi, di sini juga kita melihat tentang Yesus sebagai penyelamat simpatik. Penyelamat yang membuat kita terkagum-kagum. Kalau tadi yang saya katakan bagaimana dia menyelamatkan seorang wanita yang hancur kehidupannya. Tetapi dalam teks yang kita baca bersama bagaimana juga dia menyelamatkan seorang wanita yang nasibnya tergantung daripada perkataan Yesus atau sikap Yesus. Di mana ketika terjadi dialog dalam pasal yang ke-8 ini, mereka bertanya kepada Yesus. Sambil mereka memegang batu. Dan kalau Yesus mengatakan, ya, dia berdosa. Ya, dia melanggar hukum Musa. Maka mereka akan melempari dia dengan batu. Tetapi ini tidak terjadi. Karena Yesus adalah penyelamat yang mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Amin. Ada beberapa kebenaran mengenai Tuhan Yesus sebagai penyelamat simpatik yang saya temukan dari teks firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-8. Kebenaran yang pertama yang saya temukan adalah bahwa Yesus sangat mengasihi orang yang berdosa.
dan berusaha menyelamatkan jiwa mereka seutuhnya. Yesus adalah juru selamat yang simpatik. Dia sangat mengasihi orang yang berdosa. Hal ini dapat kita lihat di dalam sikapnya terhadap wanita yang kedapatan berzina, di mana ketika ahli-ahli Taurat mereka telah bersepakat untuk merajam wanita ini dengan batu, akan tetapi Yesus justru mencari cara untuk menyelamatkan dia dari kematian. Dalam ayat yang ketiga Yohanes pasal yang ke-8 dikatakan, maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Motivasi mereka itu bukan karena ingin taat kepada firman Tuhan. Tapi dalam ayat yang ke-6 dikatakan, mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia. Supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan-perempuan itu. Usia lanjut membuat mereka menjadi pemimpin. Tetapi usia yang lanjut, saya mengutip dalam sebuah komentar, justru membuat mereka bertambah banyak pengalaman dalam berbuat dosa. Kita bisa menjadi seorang yang tua dan menjadi pemimpin. Tapi kalau hati kita tidak diserahkan kepada Tuhan, penuh dengan kebencian, penuh dengan rasa iri seperti ahli Taurat ini, maka justru usia mereka akan membuat pengalaman mereka dalam dosa semakin banyak. Untuk itu firman Tuhan berkata, maka dari yang tertua meninggalkan kumpulan penghakiman yang tidak benar ini. Dari yang tertua sampai dengan yang termuda, mereka meninggalkan. Yesus mengasihi orang berdosa. Dan karena memang dia sangat mengasihi mereka dan selalu bertindak untuk menyelamatkan mereka, maka banyak orang bahkan menjuluki dia. Kalau saudara membaca di dalam Lukas 7 ayat yang ke-34, dia adalah sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Karena dia saking banyak berada di tengah-tengah orang berdosa, dia melayani orang-orang yang berdosa, dia makan dan minum dengan pemungut cukai yang pada waktu itu dianggap sebagai koruptor. Maka dia dijuluki, itu dia, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi tidak penting apa julukan yang Yesus terima pada waktu itu. Tetapi yang terpenting bagaimana sikap Yesus terhadap situasi yang terjadi di hadapannya. Yang sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana sikap dia. Nah, saya mencatat di sini ada 3 sikap terhadap firman Tuhan yang dapat kita pelajari. Tentu yang jangan kita lakukan dan yang seharusnya kita lakukan. Yang pertama, sikap yang pertama, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, mereka menggunakan firman Tuhan untuk menghakimi dan membenarkan untuk menghukum orang yang berdosa. Memang perbuatan dosa dari wanita ini telah diatur dalam Imamat 20 ayat yang ke-10. Yang berbunyi, bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya, manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Memang ada ayat firman Tuhan di situ. Tetapi firman Tuhan berkata yang terpenting dalam kitab Taurat mereka abaikan. Yaitu apa? Kesetiaan, belas kasihan, dan keadilan. Tidak ada keadilan di dalam kebenaran firman Tuhan yang mereka anggap atau yang mereka gunakan untuk menghakimi perempuan ini. Seharusnya kalau memang firman Tuhan itu akan mereka lakukan dengan sungguh-sungguh, mereka harus mengambil juga laki-lakinya untuk ditempatkan bersama-sama dan dihukum mati. Mengapa ini tidak terjadi? Mungkin laki-laki itu salah satu di antara mereka.
Dan Yesus tahu akan hal itu. Mereka hanya menggunakan firman Tuhan untuk menyalahkan Yesus, untuk mencobai Yesus, dan untuk menyalahkan Yesus. Yang kedua, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi menggunakan firman Tuhan untuk mencobai Tuhan. Ayat yang ke-6 dikatakan mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Aplikasinya seperti ini. Kalau kita tahu firman Tuhan bahwa Allah itu penuh dengan kasih, Allah itu mengampuni. Kita tahu firman Tuhan dalam Yesaya pasal yang pertama ayat ke-18. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Akan firman Tuhan katakan Dia akan mengampuni. Dia akan menghapuskan dosa kita. Enggak apa-apa, Tuhan belum datang. Sengaja saja kita berbuat dosa. Sengaja saja kita melakukan kejahatan. Ini namanya mencobai Tuhan. Menggunakan firman Tuhan untuk mencobai Tuhan. Ini yang dilakukan juga oleh ahli-ahli Taurat. Mereka mengambil firman Tuhan untuk memakai itu untuk menghakimi dan untuk menyalahkan Yesus jika Yesus mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang ketiga, sikap yang ketiga, tetapi Tuhan Yesus mengembalikan fungsi dan peran yang utama dari firman Tuhan, di mana Dia menggunakan firman Tuhan untuk mengingatkan dan menyelamatkan orang yang berdosa. Firman Tuhan dikembalikan kepada fungsi yang utama, tujuan yang utama, yaitu untuk mengingatkan orang-orang, untuk mereka berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, untuk mereka bertobat, untuk mereka mengakui dosa-dosa mereka, dan untuk menyelamatkan orang yang mau mengakui dosa dan yang mau bertobat dari dosa-dosanya. Di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-7, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, Ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Kebenaran pertama yang digunakan oleh Yesus, bahwa manusia, siapapun dia, sehebat apapun dia tidak diberi otoritas untuk menghakimi sesamanya manusia. Matius 12 mengatakan, itu sama seperti mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu, tetapi balok di matamu engkau tidak lihat. Kita tidak diberi otoritas untuk menghakimi orang lain, untuk menghukum orang lain. Kebenaran firman Tuhan yang kedua, yang diberi otoritas untuk menghakimi adalah orang yang tidak pernah berbuat dosa dalam kehidupan ini. Dan firman Allah berkata, hanya Yesus satu-satunya manusia yang hidup, yang lahir dan hidup tanpa dosa. Amin. Jadi sebenarnya Dia yang memiliki otoritas untuk menghakimi perempuan ini. Tetapi itu tidak Dia lakukan. Tuhan Yesus menggunakan firman Tuhan untuk mengingatkan juga ahli-ahli Taurat dan orang Farisi bahwa yang memiliki otoritas untuk menghukum wanita ini adalah mereka yang belum pernah berbuat dosa atau hanya Allah sendiri. Akan tetapi, sekalipun dia memiliki otoritas ini, dia menggunakannya, dia lebih memilih untuk berbelas kasihan, untuk mengasihi. Saya tidak menghukummu. Ya, dalam ayat yang terakhir dikatakan, pergilah dan jangan berbuat dosa. Bukan berarti dia lemah, bukan berarti dia kompromi dengan dosa, tidak. Pertama-tama yang dia lakukan adalah dia mengasihi. Karena untuk itu Dia datang ke dunia ini, untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Ketika Dia mengampuni dan Dia mengasihi, dan setelah itu Dia memberikan satu peringatan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Luar biasa apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara melihat juga ketika Dia menyembuhkan orang yang lumpuh di kolam Bethesda, ketika orang ini mengalami kesembuhan, Yesus juga menggunakan firman Tuhan, fungsi firman Tuhan. Dia berkata kepada orang yang lumpuh, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi,
supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk lagi. Firman Tuhan sebagai anak-anak Tuhan harus kita gunakan sesuai dengan fungsinya. Bukan untuk menghakimi dan menghukum, bukan untuk mencobai Tuhan. Tetapi seperti yang Rasul Paulus katakan dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16, dia berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Firman Tuhan itu harus kita gunakan untuk mengajar. Kemudian firman Tuhan itu memang menyatakan kesalahan tetapi bukan menghakimi. Dalam konteks kita mengajar, kita mengajarkan hal-hal apa yang mereka lakukan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu harus dirubah. Kemudian untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Untuk itu melalui kebenaran ini saya mengajak kita untuk mengasihi orang yang berdosa. Dan marilah kita menggunakan dan memperkatakan firman Allah bukan untuk menghakimi dan menghukum orang yang berdosa dan bukan untuk mencobai Tuhan, melainkan firman Allah itu kita gunakan untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang-orang dalam kebenaran dan untuk menuntun mereka yang masih hidup di dalam kegelapan sehingga pada saatnya Roh Kudus akan membuat mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Dan setelah mereka percaya kepada Tuhan Yesus, mereka percaya kepada firman Allah yang mereka dengarkan, maka mereka akan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Ini perbedaan antara ahli Taurat orang Farisi dengan Yesus. Kalau Yesus menggunakan firman Allah, dia mengembalikan kepada fungsinya, yaitu untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran, supaya mereka bertobat, mereka diselamatkan, dan setelah mereka diselamatkan, mereka hidup menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Dan ini yang terjadi terhadap wanita yang kedapatan berzina. Tetapi sebaliknya, kalau firman Allah itu digunakan untuk menghakimi, maka orang yang dihakimi itu bukan berakhir kepada keselamatan, bukan berakhir kepada kemuliaan, bukan menjadi sama seperti Kristus, tetapi dia akan menjadi sama seperti hewan yang dibinasakan, dilempar dengan batu sampai mati. Tuhan tidak menginginkan orang-orang yang kita layani mengalami akhir kehidupan seperti itu. Tetapi Tuhan inginkan orang-orang yang kita layani menjadi serupa dengan Yesus. Dan dia bahkan akan lebih lagi dari kita. Dia akan menjadi berkat bagi banyak orang lebih daripada kita yang melayaninya. Kebenaran yang kedua, Yesus penyelamat simpatik karena dia tahu tujuan hidupnya dan dia mempersiapkan dirinya untuk mencapainya. Ini kebenaran kedua yang saya temukan. Dan untuk menyelamatkan umat manusia, maka Yesus mau menjadi seorang murid terlebih dahulu. Wah, dia Allah, dia Bapa, dia mau menjadi seorang murid. Kapan itu pendeta? Emang apa kurangnya? Dia maha tahu, dia maha kuasa. Kita bisa berpikiran seperti itu. Tetapi faktanya, saudara membaca di dalam firman Tuhan, dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-51, dikatakan, lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Kata asuhan ini mengajarkan kepada kita, Yesus dimuridkan oleh kedua orang tuanya. Yesus diajari akan firman Tuhan oleh kedua orang tuanya. Sikap, karakter, motivasinya, perlakuannya, kehidupannya selama 33 tahun setengah, itu dia dapatkan, dia temukan dari pengajaran kedua orang tuanya. Artinya, sebelum Yesus menjadi juru selamat yang menyelamatkan umat manusia, dia dimuridkan oleh kedua orang tuanya. Memang ada yang mengatakan bahwa Yusuf meninggal pada waktu dia usia masih muda, mungkin 12 tahun ke atas, nggak sampai 20. Maria, ibunya, yang mengasuh dia, yang mengajar dia, yang memuridkan dia. Sehingga dia punya hati yang mengasihi, yang rela berkorban. Yang tidak membenci orang berdosa, tetapi yang merangkul mereka.
Karena memang Yesus hidup di daerah Galilea. Kalau daerah Galilea ini terkenal dengan daerah banyak penjahatnya. Banyak orang-orang yang tidak taat kepada Taurat. Berbeda dengan daerah Yerusalem yang ada Bait Allah atau daerah Yehuda. Itu daerah banyak alim ulama. Yesus tinggal di daerah Galilea, tinggal di Nazaret. Itu banyak dengan dosa-dosa yang dilakukan. Pemberontakan-pemberontakan muncul dari daerah ini. Dan Yesus, dia besar dan dia dimuridkan di tengah-tengah lingkungan yang seperti ini. Untuk itu, dia dikatakan sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi dia bukan menjadi pemungut cukai, dia bukan menjadi orang berdosa, tetapi dia berada di tengah-tengah mereka. Sehingga pemungut cukai, salah satunya Matius, menjadi Rasul Yesus Kristus. Amin. Maria Magdalena menjadi murid dia yang mengasihi dia. Sampai akhir hidup Yesus, dia mengasihi Yesus. Orang berdosa. Jadi kita boleh bersahabat dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Tapi jangan jadi sama seperti mereka. Tetapi biar mereka menjadi sama seperti Kristus yang hidup di dalam diri kita. Karena hidup kita yang kita hidupi di dalam daging sekarang. Bukan kehidupan kita lagi. Tetapi kehidupan Kristus yang hidup di dalam kita. Kita hidup oleh iman kepada Anak Allah yang telah menyelamatkan kita. Galatia 2 mengajarkan kepada kita. Jangan menjadi sama seperti dunia. Tetapi kita seharusnya menjadi sama seperti Kristus. Sehingga dunia yang ada di sekitar kita menjadi sama seperti Kristus. Melalui kehidupan yang terpancar dalam dan melalui kehidupan saya dan saudara. Dia juga dimuridkan oleh rabi-rabi. Oleh alim ulama. Saudara melihat di dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-47. Dikatakan oleh firman Tuhan, sesudah 3 hari Yusuf dan Maria mencari Yesus. Mereka akhirnya menemukan dia dalam bait Allah. Dan ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama. Sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Adalah keharusan orang-orang Israel, anak-anaknya itu disekolahkan di sekolah Taurat. Kalau sekarang mungkin SD, SMP, SMA. Dan Yesus itu diserahkan juga oleh kedua orang tuanya di sekolah-sekolah Taurat. Sehingga mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dia belum mengerti, dia tanyakan di bait Allah. Ya, bait Allah itu kan pusat pakar-pakar teologi. Dan orang Israel harus pergi ke bait Allah Yerusalem dalam setahun 3 kali. Ada perayaan-perayaan yang besar. Kalau dalam konteks Yohanes 8 ini adalah perayaan Pondok Daun. Dan mereka ada di situ, Yesus ada di situ. Jadi pada waktu Yesus usia 12 tahun, dia pergi ke Yerusalem dan akhirnya dia mau bertanya dan dia diajar oleh alim ulama. Dia mau dimuridkan oleh mereka. Apa yang dilakukan oleh Yesus ini sebenarnya merupakan penggenapan nubuatan dari Nabi Yesaya. Kalau saudara membaca dalam Yesaya pasal yang ke-50 ayat yang ke-4, firman Allah berkata, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Yesus sudah dinubuatkan akan menjadi seorang murid yang dengar-dengaran, yang hatinya taat. Untuk itu, karena dia mau dimuridkan, dia mau diajar, sehingga Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang kedua yang kita baca di awal tadi. Firman Tuhan berkata, ketika pagi-pagi benar dia berada di bait Allah, seluruh rakyat yang menghadiri perayaan Pondok Daun, mereka datang kepadanya, ia duduk dan mengajar mereka. Kalau saudara ingin mengajar, maka saudara harus diajar. Kalau saudara seorang pengajar, maka saudara harus memberi diri saudara untuk diajar, dimuridkan. Tidak bisa kita pendeta, diaken, pengerja, ingin mengajar, tapi tidak mau dimuridkan, tidak mau diajar. Tidak mau membaca firman Tuhan. Tidak mau mendengarkan suara Tuhan tiap pagi. Yesus lakukan loh.
dia dengarkan firman Tuhan, dia mendengarkan suara Tuhan, dikatakan firman Allah, masih pagi-pagi dia sudah keluar, dia berdoa. Semalam-malaman dia berdoa. Kita harus meneladani Yesus, menjadi seorang murid. Bahkan belajar juga daripada Paulus, dia sudah mau meninggal, dia katakan kepada anak rohaninya Timotius, bawa buku-bukuku, bawa perkamen-perkamen. Dia tidak akan menjadi berkat bagi seluruh dunia, bagi orang-orang Kristen. Dia menulis 13 kitab di dalam perjanjian baru. Kalau dia tidak belajar, kalau dia tidak membaca firman Tuhan berkali-kali, kalau dia tidak membaca buku-buku, kalau dia tidak menyelidiki kebenaran-kebenaran. Masakan kita yang mau mengajar Alkitab pun disentuh hanya pada waktu Paskah dan Natal. Nggak ada di antara kita. Masakan kita mau mengajar tetapi kita tidak pernah menyentuh juga buku-buku tentang firman Tuhan. Amin. Haleluya. Kalau kita ingin mengajar, kita harus mau diajar. Kalau kita ingin memuridkan, kita harus dimuridkan lebih dahulu. Kalau kita ingin bersaksi menuntun orang lain kepada Tuhan Yesus, maka kita harus diajar dan dimuridkan. Seperti yang dilakukan oleh gereja kita tiap 2 minggu sekali kita ada pemuritan. Saudara bisa mengikuti. Kalau saudara ingin melayani, dimuridkan. Tapi jangan hanya berhenti dalam kelas pemuritan di dalam gereja. Saudara bisa mencari buku-buku dan membaca, mempelajari. Dan yang paling utama, mari kita menerapkan disiplin rohani seperti Yesus. Membaca firman Tuhan, bersekutu dengan Bapa di sorga. Dan itu akan membuat apa yang kita pelajari akan disertai dengan otoritas Allah. Sehingga ketika kita mengajar, memberitakan Injil, bersaksi, maka jiwa-jiwa hatinya akan terpaut kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yesus mau merendahkan dirinya dengan menjadi seorang murid, sehingga perkataannya dapat menyelamatkan wanita berdosa yang kedapatan berzina ini. Di dalam sebuah komentar dikatakan bahwa karena pada waktu di Yerusalem masih ramai oleh karena perayaan Hari Raya Pondok Daun, sehingga ketika Yesus mengajar orang banyak, maka para rabi telah membuat satu skenario untuk menjebak Yesus. Akan tetapi Yesus telah mengantisipasinya karena dia telah belajar akan firman Tuhan. Dia telah belajar dari kedua orang tuanya tentang hal mengasihi. Dia telah belajar dari guru-guru Taurat akan hal yang terpenting dari hukum Taurat, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Itu terdapat dalam Matius 23 ayat yang ke-23. Ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang seperti ini, ada orang ingin mencobai kita, ada orang ingin menjebak kita. Kalau kita sudah dimuridkan, kalau kita sudah belajar firman Tuhan, maka kita tidak akan jatuh ke dalam pencobaan. Kita tahu apa jawabannya. Kita tahu bagaimana kita bersikap. Sehingga kita tidak akan disesatkan. Amin. Tapi kalau kita tidak mau menjadi murid, tidak mau belajar, maka kita akan gampang disesatkan oleh ilah zaman ini. Kiranya Tuhan menolong kita agar supaya hati seorang murid, telinga seorang murid yang mau mendengarkan, itu ada dalam hati dan telinga kita. Sehingga kita tidak akan disesatkan oleh ilah zaman ini. Kita tidak akan juga bertindak seperti ahli Taurat menghakimi dan menghukum orang lain. Tetapi justru sebaliknya, kita akan menuntun jiwa-jiwa datang kepada Tuhan Yesus. Sehingga mereka akan percaya kepada Tuhan Yesus. Kebenaran yang ketiga, Yesus penyelamat simpatik. Karena Yesus mengetahui kebutuhan kita yang paling utama. Yesus tahu kebutuhan saya dan saudara yang paling utama. Saya membaca apa yang disampaikan oleh Donald Guthrie, dia menjelaskan tentang tantangan yang dihadapi oleh Yesus. Di mana ada dua pilihan. Dikatakan ketika mereka ingin menjebak Yesus, ada dua pilihan yang diperhadapkan kepada Yesus. Apakah Yesus akan mempersalahkan perempuan itu dan berpegang pada Taurat Musa? Dan bila Yesus melakukan ini,
Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, mereka tahu bahwa pemerintahan Romawi, penguasa sipil, tidak mengizinkan lagi penghukuman orang-orang Israel yang seperti ini. Ya, untuk itu Yesus tidak dirajam dengan batu kan, karena sudah tidak boleh. Jadi hukum yang berlaku pada waktu itu adalah hukum penguasa Romawi, yaitu disalibkan ya, seperti yang Yesus alami. Kalau Yesus mengatakan perempuan ini salah, dia harus dihukum, maka berarti dia melawan ketetapan bangsa Romawi. Padahal firman Allah berkata, kita harus tunduk dan takluk kepada pemerintah yang di atas kita. Yesus tahu itu karena dia sudah belajar. Memang Musa mengatakan harus dihukum. Tetapi pada waktu itu, hukum yang berlaku pada waktu itu bukan hukum agama, tetapi adalah hukum pemerintah penguasa sipil. Sehingga dia tidak mengambil pilihan tersebut. Yang kedua, atau apakah dia mengelakkan keputusan dan dengan demikian memaafkan dosa perempuan itu? Yesus tidak melakukan satupun dari yang dua ini. Tapi dia mengalihkan tantangan itu terhadap orang-orang yang mau menjebaknya. Dengan perkataan, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Donald Guthrie berkata, Tuhan Yesus membiarkan soal itu dalam hati nurani mereka. Ia mengubah yang tadinya kaidah hukum, dia merubah menjadi kaidah moral. Artinya, bukan soal menghukum wanita itu yang penting, tetapi soal hatimu yang terhilang. Pada hari-hari ini, kita jangan terjebak dengan masalah hukum. Kita jangan terjebak dengan hal-hal yang lahiriah. Karena Tuhan tahu kebutuhan kita yang paling utama adalah moral kita. Bukan kenapa kita tidak diberkati. Kenapa saya tidak naik jabatan. Kenapa proyek saya tidak berhasil. Kenapa kehidupan saya berkekurangan. Ini seperti kaidah hukum. Harusnya kalau saya setia saya akan diberkati. Saya rajin saya akan diberkati. Memang secara hukum seperti itu. Tetapi Yesus lebih mementingkan kaidah moral, hati daripada orang-orang yang percaya kepadanya. Apakah hatimu setia, hatimu taat, hatimu tetap bersyukur sekalipun engkau berkekurangan, sekalipun engkau dihina, difitnah, dimaki, apakah engkau tetap setia kepadaku? Sekalipun mungkin tidak ada berkat-berkat dalam kehidupanmu, sepertinya semua tertutup, apakah engkau tetap percaya kepadaku, tetap setia kepadaku? Kalau hati kita tetap setia kepada Tuhan, tetap mengasihi Tuhan dalam keadaan apapun juga, maka itu sudah cukup bagi saudara. Karena Tuhan pasti akan menyertai dan melindungi saudara. Dia pasti akan mengangkat engkau karena itu janjinya. Dia akan membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Dan yang terutama, saudara tidak perlu memikirkan mahkota yang disediakan, yaitu mahkota kehidupan. Pada hari Minggu kemarin selesai kami perjamuan kudus di sini, kami membawa perjamuan kudus kepada Oma Rineke. Waktu saya mau bagi roti, saya sudah bagi ke Pendeta Edi, Ibu Silvi. Waktu saya bagi ke dia, saya kaget, saya lihat ayatnya. Mati adalah keuntungan, hidup kalau hidup untuk Kristus. Saya nggak jadi kasih ke dia. Masa saya mau kasih ayat ini kepada dia apa? Saya ganti, saya dapat langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Oma Rineke katakan, amin. Kami berdoa. Dan yang salah satu saya sharing kepada dia, Oma jangan takut. Karena apa? Karena Tuhan lihat Oma sudah berbuah. Tante Rineke sudah berbuah. Buah itu adalah keluarga yang melayani, yang menjadi berkat. Itu buah dari pelayanan daripada Tante Rineke. Sehingga Tuhan sudah menyediakan mahkota kehidupan. Dan dia mengikuti perjamuan kudus itu. Dan sekarang dia akan mengikuti perjamuan kudus. Perjamuan dengan Tuhan di surga yang mulia. Dan dia sudah menerima mahkota kehidupan. Artinya apa? Kalau kita memperbaiki hati kita, moral kita, benar-benar dibersihkan, tidak ada akar pahit, tidak ada kejahatan, tidak ada kedengkian, iri hati, tidak ada kejahatan, tidak ada fitnah, tidak ada hal-hal yang tidak benar, yang bersungut-sungut, tidak ada hati yang menghakimi.
maka itu akan membuat kehidupan kita itu akan berbuah menjadi berkat. Dan itu akan membuat Tuhan akan menyediakan kita mahkota kehidupan di sorga yang mulia. Dan dia berjanji, dia akan menyertai saudara sampai pada kesudahan zaman. Amin. Tuhan tahu apa yang saudara paling butuhkan pada hari-hari ini. Dan yang paling saudara butuhkan pada hari-hari ini adalah hati saudara yang tetap dikuduskan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan, kelimpahan, kekurangan, sakit, sehat, dibenci, disukai, ditolak, diterima, saudara nggak perlu peduli dengan hal itu. Tetap hati saudara mengasihi Tuhan. Jangan karena apa yang terjadi di sekitar saudara, saudara langsung meninggalkan gereja. Saudara langsung mengundurkan diri. Kalau dari gereja mungkin tidak apa-apa, tapi jangan kita mengundurkan diri dari Tuhan. Tuhan, si A itu terlalu menyebalkan. Saya tidak bisa lagi beribadah dengan dia. Kita ke gereja bukan karena satu orang. Kita ke gereja bukan karena gembala, staf pastoral, atau pengerja, atau jemaat. Kita ke gereja karena Yesus terlalu baik. Dia adalah penyelamat simpatik. Dia sudah menyelamatkan kita. Bukan dengan hartanya, bukan hanya dengan hal-hal yang ada di dunia ini yang bisa kita dapatkan, tetapi dia menyelamatkan kita dengan mengorbankan tubuhnya, dengan mengorbankan nyawanya demi keselamatan saya dan saudara. Dan setelah itu dia mendirikan gerejanya. Jadi gereja kepalanya adalah Yesus Kristus. Siapapun yang ada di gereja, kepala kita adalah Yesus Kristus. Hamba-hamba Tuhan adalah murid-muridnya yang dipercayakan untuk mengembalakan. Tetapi yang terutama kita ke gereja karena Yesus Kristus yang tidak pernah mengecewakan saudara. Yang tetap baik, sangat baik. Bahkan sekalipun kita telah meninggalkan dia. Dia tetap baik, dia tetap setia. Amin. Haleluya. Untuk itu biar kebenaran firman Tuhan ini yang kita sudah dengarkan, kebenaran-kebenaran ini bagaimana Yesus mengasihi orang berdosa dan berusaha menyelamatkan jiwa mereka. Bagaimana Yesus tahu tujuan hidupnya sehingga dia mempersiapkan dirinya untuk menyelamatkan umat manusia. Dia mau dimuridkan sehingga dia menjadi berkat bagi orang lain. Biar kebenaran firman Tuhan ini juga yang akan kita lakukan dalam kehidupan ini. Mari kita mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang dan berusaha menyelamatkan mereka. Mari kita mau menjadi murid-murid Kristus. Dan mari kita melihat apa yang menjadi kebutuhan orang-orang yang kita layani. Mari kita penuhi kebutuhan mereka. Dan yang terutama juga, Yesus tahu apa yang menjadi kebutuhan saudara. Jangan takut, jangan khawatir. Dia masih bekerja sampai hari ini. Dia masih memenuhi kebutuhan-kebutuhan saudara. Amin. Dia masih menawarkan pertolongan demi pertolongan. Karena Yesus itu hanya sejauh doa. Kita berdoa, kita berseru, dia katakan jika kamu meminta kepada Bapa di dalam namaku, maka aku akan memberikannya. Bapa akan mengabulkannya. Untuk itu, jika ada di antara kita yang masih hidup di dalam dosa dan belum menjadikan Yesus sebagai juru selamat secara pribadi, mari buka hatimu dan terimalah Yesus sebagai juru selamatmu. Karena dia adalah sahabatmu dan dia telah mengorbankan nyawanya untukmu di kayu salib. Kemudian marilah kita dengan penuh kerendahan hati untuk mau menjadi murid Tuhan. Agar kita diperlengkapi untuk menjalankan amanat Tuhan Yesus, yaitu amanat agung. Kemudian mari kita terus melayani Tuhan. Mencari jiwa bagi Tuhan. Bulan ini adalah bulan misi. Mari kita menjalankan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Menjalankan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Itu bisa kita lakukan dengan 3 hal. Kita bisa berdoa agar supaya jiwa-jiwa diselamatkan. Kemudian yang kedua, kita bisa menjadi givers. Kita bisa menjadi jemaat-jemaat yang mungkin kita tidak bisa menjadi misionaris. Tetapi harta kita, berkat Tuhan atas kehidupan kita, kita bisa persembahkan itu kepada Tuhan. Itu bisa melalui persembahan yang saudara bawa di awal ibadah. Itu bisa melalui 1/10 dari penghasilan saudara. Dan itu bisa melalui janji-janji iman saudara. Gereja kita ada saat ini, itu karena ada orang-orang yang beriman di pusat, yang mau memberikan janji-janji iman.
Dan gereja gereja Sidang Jemaat Allah CW Sentul City memang adalah gereja misi. Ya, di mana saya dengar dari Ibu Gembala di tahun-tahun 80-an janji imannya sudah bisa 1 miliar, bisa lebih. Untuk itu kita membangun puluhan gereja di dalam dan luar negeri. Sekolah-sekolah Alkitab dibantu oleh gereja CWS. Tapi itu memori nenek moyang kita. Bagaimana dengan kita saat ini? Apakah saudara tertantang? Yesus memberikan nyawanya untuk saudara. Apakah kita bisa memberikan harta kita untuk Tuhan? Agar supaya harta itu bisa menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Amin. Dan saudara yang belum diberi kesempatan untuk mempersembahkan harta untuk Tuhan, saudara bisa bersaksi dan memberitakan Injil. Doa, dana, dan daya kita, semua kalau disatukan itu akan menjadi satu kekuatan. Itu menjadi satu sinergi yang akan menghasilkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga jiwa-jiwa diselamatkan, sehingga amanat agung Tuhan Yesus Kristus akan kita lakukan dan selesaikan pada masa kita hidup di dunia ini. Amin. Terima kasih Tuhan, hamba sudah menyampaikan firman Allah pada umatmu pada saat ini. Dan biar firman Tuhan ini akan menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Amin.